يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله رب العالمين اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk istiqamah meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, serta kita sempurnakan hidup ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita di sini termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjalani dinamika kehidupan ini yang penuh dengan problematika dan kerumitan, kadang kita kuat, kadang kita lemah, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita senang, terkadang juga susah. Kadang kita bahagia, cepat pula sengsara. Kadang lancar, terasa juga sulit. Kadang giat beramal, sering juga kita malas beramal. Yang jelas iman kita setiap hari kadang bertambah dan kadang berkurang. Dari fenomena inilah, baik dan buruk inilah, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, apalagi mengandalkan tenaga, kepintaran, kekayaan dan jabatan. Kita butuh vitamin booster spiritual qalbu. Salah satunya adalah al-hikmatul qauliyah wa nasihatul hikmah wa nasihatul hayah wa tausiyatul hasanah. Butuh energi hikmah dan nasihat sebagai motor peringatan serta terjaganya kesadaran kita sebagai manusia agar berjalan dengan hati-hati dan tidak salah jalan. Para hadirin rahimakumullah, kehidupan kita ini tidak selamanya mulus. Ada saatnya kita diuji dengan berbagai persoalan hidup, di mana ilmu, pangkat, jabatan, nasab, harta yang kita bangga-banggakan, alih-alih bisa menyelesaikan masalah, bahkan itu merupakan sumber utama masalah kita. Saat dihadapkan dengan persoalan hidup, ada yang mampu melaluinya dengan sabar dan indah. Ada pula tak sedikit yang kecewa, putus asa, bahkan berakhir dengan sikap pesimis untuk selamanya. Disinilah kita perlu berperan selaku manusia. Jiwa-jiwa yang resah membutuhkan nasihat dan peringatan, sebab hati yang ikhlas itu harus dinasihati agar tumbuh hidup yang bisa menghidupi kehidupan kita ini. Hati yang hidup adalah hati yang mengerti kekurangan kelemahan diri, mengetahui kekurangan kelemahan diri, sehingga membutuhkan pelakunya akan durusul hayah, pelajaran hidup, nasihat dan peringatan. Dan itu bagi orang yang sadar sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bahkan kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salah, memberi nasihat kepada orang-orang yang salah jalan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra
sayadzakal may yakhsha. Oleh karena itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang celaka menjauhi nasihat dan tidak pernah menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fadzakir," dan tetaplah memberi peringatan, sebab sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulamaul arifin wal muhaqqiqin, ulama yang bijak, ahli hikmah dan ahli hakikat, mengatakan bahwa nasihat dan peringatan adalah merupakan energi positif dan kebaikan, sebab akan menguatkan akal dan pikiran kita, meneguhkan hati dan iman kita, serta meningkatkan potensi dan mengubah keadaan yang lebih baik. Kualitas seseorang tidak ditentukan dari banyaknya bicara, dari banyaknya alasan agar terlihat kokoh dan pintar, melainkan bagaimana maksimalisasi dirinya untuk meningkatkan potensi diri, bisa mengubah lebih baik, dan selalu berhati-hati terhadap barang yang samar, syubhat. Hadirin rahimakumullah, maka jangan pernah jenuh dengan nasihat, sebab nasihat itu adalah kebutuhan untuk melakukan perubahan. Merasa tak butuh nasihat dan tidak mau mengambil pelajaran adalah tanda matinya kemanusiaannya. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ahmad Athaillah Asy-Syakandari Al-Maliki Az-Zazili rahimahullah, yang wafat tahun 1309 Masehi di Kairo, Mesir, mengatakan orang-orang yang tidak mau menerima nasihat dan peringatan, beliau menyebutnya dengan istilah kebutaan mata, ketulian telinga, dan kerasnya hatinya. Bagi orang mukmin, para hadirin, nasihat dan peringatan adalah merupakan tanda cinta, adalah bukti cinta dari orang lain. Tanpa ada nasihat tidak ada cinta, tidak ada cinta, tidak ada perhatian. Perhatian dan cinta adalah bukti keberadaan bahwa dirinya masih diharapkan perannya di tengah-tengah kita. Jangan meremehkan sebuah nasihat dan peringatan, sebab itu pernah dinasihatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan, orang yang kucintai adalah orang yang menunjukkan cinta atas kekuranganku. Seorang sahabat Nabi pun menerima nasihat. Kita selaku apa? Manusia biasa, banyak dosa, tetapi dengan kerasnya hati tidak pernah menerima nasihat apapun, walaupun benar dan fakta adanya. Hadirin rahimakumullah, yang kita tidak butuh, jangan berusaha menjadi orang yang disegani, jangan berikhtiar menjadi orang yang ditakuti, jangan menjadi orang yang paling diakui. Umar bin Khattab mengatakan, itu tidak penting semua, yang penting adalah seseorang memberi manfaat dan maslahah kepada orang lain. Mari kita sebarkan kebaikan, sebab energi ini mampu menembus batas-batas kejumutan untuk membangun perubahan yang lebih baik. Mengapa nasihat penting, para hadirin? Sebab nasihat bermanfaat untuk orang lain adalah beriringan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaul Ibad bab 1 menerangkan bahwa khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang paling utama dan tidak ada tandingan keduanya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat untuk
kaum muslimin bil maqali awil jahi awil mali awil badani, baik dengan hartanya, dengan perkataan, dengan ilmunya, dengan hartanya dan dengan tenaganya. Hadirin rahimakumullah, Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka mari biasakanlah untuk memberi manfaat, biasakan untuk menerima nasihat, jadikan ini sebagai lifestyle, jadikan sebagai namatul hayah, gaya hidup. Sebab salah satu karakter orang mukmin adalah bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, janganlah dikotori lagi amal-amal ini dengan penyakit yang menghanguskan amal kita, yaitu iri, benci, dengki, kotor, permusuhan dan kebencian, ujub, riak dan sebagainya. Kita hindari semua itu agar amal-amal manfaat kita selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tetap mari kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang kita perlukan adalah kemauan dan keberanian untuk memulai sesuatu yang bermanfaat. Sekarang juga ibda' bin nafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Aqulu hadzal qaul fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwad. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa awqatina wa barik lana fi sihatina wa afiyatina wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah wa nas'aluka ni'mata wa rahma wa husnal khatimah waj'alna mubarakina aina ma kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, fastabiqul khairat wallahul musta'an wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك رب اجعلني مقيم الصلاة اللهم أنت مقصودي وردك في محمد رسول